Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Ya, semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Aku Bangkit, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just try keep up with me. Beberapa orang yang ada di sana tampak menunggu jawaban dari Arin. Sedangkan wanita muda itu hanya tersenyum dan menatap beberapa orang yang ada di sana dengan perasaan lega luar biasa. Arin mengeluarkan stop map yang berisikan akte cerai miliknya ke hadapan semua orang. Nih, beres. Andaikan Mas Arman itu tidak membulat seperti kemarin, mungkin aku sudah bercerai sejak beberapa waktu yang lalu. Dan Tara, aku sudah janda. Arin mengibaskan rambutnya sembari tersenyum kecil. Ia benar-benar bahagia karena bisa lepas dari lingkungan toksik tersebut. Apa ibu mertuamu datang untuk melihat proses sidangmu? Tanya Satya sembari mengupas kacang kulit yang berada di tangannya. Laki-laki itu melirik tajam ke arah Arin dan menunggu jawaban yang pasti terkait hal tersebut. Sedangkan Ratna yang tidak sabaran pun turut menimpali. Kamu sih gak ngabarin kita ikut menjadi saksi bagaimana ketuk palu hakim yang memutuskan ikatan pernikahan kalian. Andaikan kamu memperbolehkan kami datang ke persidanganmu, pasti kami bisa melihat bagaimana gurat penyesalan di wajah mantan suamimu itu. Sudahlah Mbak, Mas, semua sudah berlalu, dan aku justru lebih senang karena kalian tidak datang. Mereka memang datang bersama dengan wanita yang ku ketahui bernama Tante Yola. Wanita itu hadir untuk menyaksikan proses persidangan kami. Si nenek lampir itu pasti senang karena dia mendapatkan menantu yang kaya raya. Cibir Ratna sembari memutar bola mata. Dia memang tidak mengetahui bagaimana Arin dan juga Arman bisa sampai bercerai seperti itu. Tetapi setelah ibunya bercerita panjang lebar, barulah dia mengerti bahwa kehidupan rumah tangga adiknya itu tidak baik-baik saja. Ya, kita lihat saja ke depannya, Mbak. Mendapatkan laki-laki mau kondo modelan kayak Mas Arman itu pasti si Tante Yola juga tidak tahan. Kita lihat saja sampai kapan wanita bernama Yola itu mempertahankan Mas Arman dan juga keluarganya di sisi mereka. Semua saja bisa berubah, Mbak. Wanita seperti itu pasti cenderung sangat bosan dengan satu pria. Ya, mungkin saja Mas Arman bukanlah satu-satunya laki-laki yang menjadi simpanannya. Terjadi gelak tawa di sana dan Arin pun larut dalam kebahagiaan karena dirinya berhasil lepas dari belenggu laki-laki menjijikan tersebut. Keesokan harinya Arin berangkat bekerja seperti biasa. Gaji yang dia peroleh dari menulis cerita bersambung online di beberapa aplikasi pun dia dapatkan dengan nominal yang tidak sedikit. Ia saat ini sudah mempunyai sepeda motor matic impiannya sendiri berwarna merah. Dia yang sangat bangga karena berhasil membeli benda tersebut yang bisa menunjang pekerjaannya. Orang tuanya pun sudah dia beritahu mengenai dirinya yang menjadi penulis di beberapa platform online. Bahkan kedua kakaknya pun sudah mengetahui hal ini. Dan mereka pun bersyukur karena Arin pada akhirnya menjadi wanita sukses tanpa harus bekerja keras menghinakan diri. Hanya dengan mengandalkan otak, wanita muda itu berhasil menjadi sosok yang dikagumi oleh para banyak pembaca dengan ide-ide cerdasnya. Meskipun di kampung tersebut Arin tidak terlalu tenar, tetapi Arin cukup terkenal di beberapa media platform online dengan tulisannya yang benar-benar bagus. Meskipun Arin saat ini sudah memiliki gaji yang lebih besar daripada gaji yang diberikan oleh Pak Yusuf, tidak serta-merta membuat Arin sombong. Wanita itu juga tetap bekerja di sana dan tidak berniat untuk keluar sedikit pun. Ketika dirinya sedang menginput data ke dalam komputer yang ada di hadapannya, tiba-tiba saja dari sebelah kirinya terdengar seseorang yang menyerukan salam. Assalamualaikum, Nin. Wanita muda itu terperanjat dengan tubuh yang bergetar. Ketika dia menoleh ke samping kanan, ternyata laki-laki yang bernama Johanny Syahputra itu sudah berdiri tegak di hadapannya dan membawa setangkai mawar merah segar seperti biasa.
Waalaikumsalam, Mas. Bagaimana kabarmu hari ini? Aku baik-baik saja, Mas. Bagaimana dengan kabar Mas Johan? Terjadi basa-basi di sana, sebenarnya pun sudah basi. Johan pun ingin bertanya secara to the point bagaimana proses sidang wanita muda tersebut. Namun bibirnya hanya terbuka dan tertutup berulang-ulang. Dia tidak memiliki keberanian untuk menanyakan hal seperti itu. Tetapi pada akhirnya pertanyaan itu ditanyakan dengan lugas. Aku baik-baik saja sih. Ngomong-ngomong, bagaimana proses sidang? Aku dengar dari Amelia kemarin kamu tidak bekerja karena menghadiri sidang terakhir. Apakah statusmu sudah menjadi janda sekarang? Ya, sukses Mas sudah. Kenapa memangnya? Oh, baguslah jika begitu. Karena setelah kamu bercerai, maka akulah yang akan berjuang untukmu. Kamu tidak perlu terburu-buru ingin menerimaku atau tidak, karena rasa tidak bisa dipaksakan. Aku sendiri yang akan membuatmu jatuh cinta padaku, dan akan kupastikan kamu akan menjadi wanita terakhirku. Bersamaan dengan kalimat itu disampaikan, Johan beranjak dari tempat duduknya dan memberikan salam kepada Arin. Arin yang tampak syok dengan pernyataan itu, memegangi dadanya kuat-kuat dan merasakan debarannya semakin menggila. Apa benar laki-laki tampan seperti Mas Johan menyukaiku sedemikian dalam ya? Tetapi jika tidak, pria itu tentunya tidak akan gencar melakukan pendekatan seperti ini kan? Arin mendesah resah. Meskipun dia saat ini disukai oleh bosnya sendiri, tetapi tidak membuatnya besar kepala dan merasa diistimewakan. Laki-laki yang belakangan ini dia ketahui telah menjabat sebagai direktur pemasaran di sebuah pabrik terkemuka di kotanya itu benar-benar sangat misterius. Johan sendiri masih menerimanya, meskipun Arin telah berstatus janda. Hal ini pula yang membuat Arin tidak mengerti. Di saat laki-laki itu dikejar oleh banyak wanita dan juga bisa memilih seperti apa tipe wanita yang akan menjadi calon istrinya, mengapa Johan justru memilih dirinya? Sedangkan di tempat lain, keresahan hati juga dirasakan oleh Arman, pria yang berharap dijadikan laki-laki satu-satunya oleh wanita bernama Yola tersebut. Ternyata dipatahkan oleh angan-angannya sendiri. Yang, siapa laki-laki bernama Burhan yang sedang menghubungi kamu ini? Arman baru saja keluar dari kamar mandi. Dia mendapati ponsel yang tergeletak di atas ranjang tersebut dan berdering berulang kali. Di dalam layar ponsel tersebut terdapat sebuah nama kontak yang bisa dia baca dengan jelas bahwa itu adalah Burhan. Sebagai seorang laki-laki yang telah menemani Yola selama beberapa waktu belakangan, tentu saja membuat Arman bersikap cemburu dan ingin tahu segala hal yang dilakukan oleh wanita ini di belakangnya. Memangnya kenapa? Kok kenapa sih? Ya tentu saja aku cemburu lah Yang. Kamu lihat pesan yang dikirimkan olehnya. Dia mengatakan jika ingin bertemu denganmu dan ingin berkencan denganmu. Mengapa kamu berbuat ini pada aku? Aku jelas sakit hati jika kamu perlakukan seperti ini. Mengapa kamu tidak puas denganku saja sih? Cecar Arman. Tentunya dia ingin membina rumah tangga dan juga hubungan serius dengan Yola. Tetapi ketika wanita itu dituntut mengenai pernikahan, jawabannya selalu tidak dan tidak, sehingga membuat Arman pun resah. Dia juga tidak mau berkubang dalam dosa selama-lamanya dengan wanita tersebut. Meskipun apa yang dia lakukan selama beberapa bulan belakangan ini itu adalah sebuah dosa besar, tetapi dia tidak peduli. Mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh laki-laki di sampingnya itu membuat telinga Yola memanas. Wanita itu hendak mengoleskan krim terakhir di wajahnya itu melirik dengan tatapan tajam. Memangnya apa hakmu cemburu kepada dia? Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika kamu tidak perlu cemburu ataupun marah dengan semua hal yang aku lakukan, karena kamu memang tidak berhak mengatur hidupku. Yola tidak terima Arman terkesan mengatur hidupnya dan mengekang dia melakukan sesuatu. Karena pada dasarnya selain dia membutuhkan barang yang besar untuk membuatnya tetap hangat di atas ranjang, Yola juga membutuhkan uang dari laki-laki bernama perusahaan tersebut untuk menyokong kehidupan mereka. Dia tahu sendiri jika Arman dan keluarganya persis seperti lintah darat yang hanya mengandalkan ini dan itu. Bahkan Yola pun sebenarnya sudah jijik kepada laki-laki yang tidak bermoral tersebut. Namun karena barang Arman melebihi ekspektasinya dari segi diameter dan panjangnya, maka sebisa mungkin Yola mempertahankan laki-laki tersebut untuk tetap berada di sisinya. Oh,
Pantes, jadi barang Arman. Apaan sih, gak jelas. Oke, kita lanjut. Arman sebenarnya juga tidak ingin membuat wanita itu marah, karena tentu saja dia tidak bisa melakukan apapun tanpa Yola. Tetapi rasa kecemburuan yang membelenggunya lah yang membuat Arman bersikap sedikit posesif kepada wanita itu. Bahkan dengan tidak tahu dirinya, Arman meminta dihargai, kendati harga dirinya sudah dia rendahkan di hadapan Yola sendiri. Aku tahu jika aku menguntungkan semuanya padamu, tetapi aku juga ingin dihargai sebagai seorang. Siapa? Siapa yang pantas kuhargai? Bukankah seharusnya kamu menghargai semua keputusanku karena kamu memang tidak berhak melakukan apapun ataupun mencegah ini dan itu? Kita berdua hanya sebatas partner di atas ranjang dan tidak ada hubungan apapun. Jangan lupakan itu, Arman. Kita juga bukan suami istri, dan aku tidak perlu menghargaimu sebagai kamu adalah laki-laki yang pantas kuhargai. Kamu meminta mobil dan meminta barang-barang branded pun sudah aku belikan. Lalu untuk apa kamu menuntut dihargai lagi ketika dirimu sudah kubeli dengan aneka barang-barang itu? Arman terdiam tanpa kata ketika ucapan yang menohok itu menghujam tepat pada jantungnya. Ia benar-benar kehabisan kata-kata jika berdebat dengan wanita ini. Alih-alih mendapatkan apa yang dia inginkan, Arman justru tertampar dengan sikap Yola yang seenaknya sendiri. Wanita itu bahkan tidak segan menunjuk dadanya dan mengucap berapi-api sembari membentak lantang. Aku bebas melakukan apapun yang ku mau tanpa meminta persetujuanmu. Aku yang berhak menentukan segala keputusan. Kamu diwajibkan menurut dengan peraturan semua yang kuterapkan di apartemen ini. Tetapi aku tidak memiliki kewajiban untuk menuruti peraturan yang kamu terapkan, karena kamu tidak berhak sama sekali. Jika kamu tidak terima dengan apa yang aku lakukan, apa kamu tidak angkat kaki saja dari sini? Telapak tangan Arman terkepal di samping tubuh ketika kalimat panjang kali lebar itu disampaikan dengan lugas. Rasanya Arman ingin menepi sejenak dan meninggalkan kehidupan ini supaya bisa berpikir jernih mengenai masa depan apa yang harus dia pilih. Ada segumpal kecewa yang mengakar kuat di dadanya saat tahu niat baiknya justru dianggap lain oleh perempuan yang tidak lain kini menjadi bagian terdekat dalam hidupnya. Aku hitung 1-3. Segera putuskan apakah kamu masih mau berada di sini atau tidak. Karena jika tidak, lebih baik cepat kemasi barang-barang dan kembalikan semua benda yang aku masih inginkan bertahan di sini, dan mohon maafkan aku, Yang. Arman menundukkan pandangan dan mendekat ke arah wanita itu sembari meminta maaf. Dia tidak ingin kehilangan uangnya, apalagi kehilangan ATM berjalannya. Untuk itu, apapun yang akan dilakukan oleh Yole tidak akan dia protes kembali. Sekarang yang dirasakan oleh Arman adalah sesal menumpuk di dada dan membuat dirinya mati rasa. Apakah ini balasan atas doa yang setiap hari kamu langitkan kepada Tuhan, Rin? Mengapa setelah aku memilih jalan hidupku sendiri, aku justru tidak bahagia? Sesalnya berulang-ulang. 6 bulan sudah berlalu, kini Arin masih melanjutkan pekerjaannya menjadi admin di sebuah toko perabot yang lumayan laris setiap harinya. Terlebih kini cerita bersambungnya pun telah menghasilkan uang yang banyak dan menggendutkan rekening pribadinya. Ia hanya bekerja di sini supaya tetangganya tidak seuzon atas uang yang dia miliki dan juga beberapa barang yang dia beli menggunakan uang pribadinya tersebut. Bahkan Arin pun berencana untuk membeli rumah kecil-kecilan supaya uangnya tidak tercecer untuk kebutuhan yang tidak perlu. Laptop, sepeda motor, dan juga beberapa perhiasan emas telah dia miliki. Namun hanya dia simpan di tempat yang tidak dia ketahui seorang kecuali keluarganya sendiri. Pagi hari ketika Arin sampai di tempat kerja, ia memutar bola mata malas seperti biasanya. Arin menyipitkan kedua bola matanya ketika melihat satu tangkai bunga mawar sudah tergeletak di meja kerjanya. Bunga lagi. Meskipun sudah mengetahui siapa yang mengirimkan bunga tersebut, namun Arin lama-lama pun juga merasa sedikit risih atas tingkah Johan. Gegas Arin segera menghubungi laki-laki tersebut dan meminta bertemu ketika makan siang nanti. Arin sudah berada di sana sejak 5 menit yang lalu, sehingga dia tidak terlalu menunggu cukup lama. Maaf ya telat. Gak apa-apa mas. Tidak lama setelah Johan datang, makanan yang dipesan Arin pun juga telah tiba. Pelayan yang mengenakan pakaian serba merah itu menyajikannya dengan rapi di atas meja.
Menu makanan sederhana yang terletak di rumah makan dekat persimpangan jalan pun menjadi pilihan Arin untuk menu makan siang hari ini. Ini adalah kali pertamanya dia meminta dan juga memberanikan diri membawa Johan datang kemari. Arin memang sudah meniatkan ini jauh-jauh hari. Setelah menyantap makanan yang ada di hadapan mereka, Arin pun mulai membuka percakapan. Mulai dari basa-basi semata hingga pada ke pokok permasalahannya hingga akhirnya menyita fokus pria itu. Maaf jika hal itu mengganggu kenyamananmu ketika bekerja, Rin. Aku tidak bermaksud untuk membuatmu tidak nyaman seperti itu, karena itu adalah ungkapan hatiku pada kamu. Gak apa-apa, Mas. Aku tahu kok bagaimana perasaan Mas kepadaku. Mas juga sudah sering mengungkapkannya seperti biasa. Akan tetapi Mas bukanlah ABG yang baru saja merasakan jatuh cinta. Aku gak ngelarang Mas untuk melakukan itu, tapi tolong pada batas wajar saja, karena aku juga tidak enak ketika Pak Yusuf mengetahui semua ini. Ada rasa tidak nyaman ketika beberapa orang pegawai baru yang ada di toko perabot tersebut mengatainya sebagai wanita yang aji mumpung, wanita yang sangat menggoda mantan masa lalunya. Dengan cara bekerja di sini, sungguh Arin pun tidak dapat menerima pernyataan yang disampaikan oleh beberapa rekan kerjanya yang lain. Dia merasa nama baiknya tercemar karena ulah Johan yang tak semestinya. Tetapi dia sendiri juga tidak bisa mengatur perasaan seseorang kan untuk jatuh cinta kepada siapa. Hanya saja perasaan tidak enak itu mulai muncul ketika semua orang beranggapan bahwa dirinya hanya memanfaatkan keadaan. Johan tampak meletakkan sendok dan garpunya di atas piring tersebut secara tertengkurap. Ia menatap dalam-dalam manik mata coklat kerang itu yang benar-benar meneduhkan. Beberapa bulan belakangan dia melihat Arin menutup mahkotanya, hingga kecantikan wanita itu yang terpancar secara alami begitu memikat hati. Beliau sudah memberikan restu untuk kita, dan aku hanya menunggu jawabanmu terlebih dahulu, Rin. Mas, aku tahu, aku kan... Ketika Arin akan ada beralasan lagi, pria yang ada di hadapannya ini pun lekas memotong. Janda, bekas dipakai. Bukankah aku sudah mengatakan jika aku tidak mempermasalahkan statusmu saat ini, Rin? Bahkan aku bersedia menunggu ketika kamu telah dibuang olehnya. Mungkin kamu tidak pernah merasakan bagaimana sulitnya mengenyahkan perasaan ini kepadamu. Kamu tidak tahu bagaimana sulitnya menahan rasa selama ini. Jadi ketika ada kesempatan di depan mata, aku tentu saja tidak akan menyanyiakan begitu saja, Rin. Maaf, Mas, aku yang seharusnya minta maaf, Rin. Aku menganggap penolakanmu kali ini adalah hal yang biasa. Aku tak akan berjuang lebih gigih lagi dan memasrahkan semuanya pada Ilahi Robi. Jika kita memang ditakdirkan untuk bersama, aku yakin suatu saat nanti kamu akan bersamaku. Aku yakin. Senyum tulus yang diberikan oleh Johan itu menjadi penutup kebersamaan mereka. Waktu menunjukkan pukul 1 siang ketika mereka berdua keluar dari rumah makan tersebut. Johan kembali ke pekerjaannya. Ketika laki-laki itu tampak fokus dengan berkas yang ada di tangan kanan, tiba-tiba wajah wanita itu bertanya hal yang menurutnya aneh. Siapa dia, Mas? Johan melirik ke arah Rosa. Dia merautkan kedua alis tebalnya dan tidak mengerti kemana arah pembicaraan wanita itu. Siapa? Kamu nanyain siapa sih? Dia siapa yang kamu maksud? Siapa wanita yang kemarin kamu belikan bunga? Siapa juga wanita yang baru saja diajak makan siang bersamamu? Wanita itu tampak duduk di dekat jendela ruangan pria ini dan menatap hamparan awan yang bekerja kejaran bagikan kupu-kupu di langit. Dia menggunakan kesempatan itu untuk pengalihan perhatian supaya hatinya tidak kembali terluka. Lalu Johan mendekati wanita itu dan berdiri di sampingnya. Mereka berdua sama-sama menatap siang hari yang cukup terik ini dari jendela lantai 10 yang mengarah langsung pada pemandangan kota di bawah sana. Memangnya apa urusanmu, Sah? Bukankah kita sudah lama berpisah dan apapun yang kulakukan bukan menjadi urusanmu lagi?
Aku rasa kamu tidak perlu mencampuri urusanku, Sah. Kamu dan aku, semuanya tinggal masa lalu. Dan tidak akan pernah ada kata kita kembali ke di sini. Meskipun kamu adalah sekretarisku dan juga wanita berkompeten yang ditunjuk oleh Tuan Daniel. Tapi kamu sendiri juga harus tahu batasan, mengingat kita berdua memang tidak memiliki hubungan. Aku berhak tahu siapa dia, Mas. Aku gak rela kalau kamu harus dimiliki wanita seperti dia. Memangnya apa sih istimewanya dia daripada aku? Cantik juga tidak, dan seksi pun juga tidak. Apa matamu buta, Mas? Iya, aku buta. Aku memang tidak bisa melihatmu yang sempurna dari segala sisi. Tetapi sejujurnya aku melihatmu dari satu sisi yang sangat-sangat buruk. Dan itu benar-benar membuatku trauma. Kamu pasti tahu sendiri dan masih mengingat mengenai mengapa alasannya ketika kita memutuskan berpisah dan tidak bisa melanjutkan hubungan ini lagi. Jika kamu tidak memiliki urusan lagi denganku, lebih baik kamu segera kembali ke ruanganmu. Karena ini masih jam bekerja dan kita tidak perlu membahas masalah di luar pekerjaan. Rosa merasa sedikit tersinggung atas pengusiran tersebut. Langkah kakinya dia bawa menjauhi tempat tersebut dan bunyi ketukan sepatu hak tinggi disertai dengan derit pintu yang ditutup sedikit keras menjadi penanda bahwa dia tidak bisa menerima perlakuan kasar dari Johan. Angin-angin sepoi menerpa wajah Arin yang sedang menikmati sore hari yang tenang dengan mengendari sepeda motor yang baru dibelinya beberapa waktu lalu. Sang mentari sudah tergelincir ke arah barat, meninggalkan sinar jingga yang memancar dengan lembut. Arin merasa begitu damai dan bahagia menikmati hari-harinya. Tak lama kemudian Arin memutuskan untuk mampir ke sebuah minimarket. Namun ketika baru saja turun dari motornya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara keras yang sangat familiar di telinganya. "Heh, janda gatal!" teriak seseorang dari kejauhan. Arin segera berbalik badan dan matanya langsung tertuju pada sosok yang dia kenali dengan baik. Susi, mantan adik iparnya, kini berdiri tegak di depannya dengan wajah yang penuh kemarahan. Senyum yang tadinya menghiasi wajah Arin perlahan menghilang, luntur begitu saja, digantikan dengan raut keheranan dan sedikit rasa sakit. "Heh, lo apain teman gua, ha? Udah tahu si Johan gebetin teman gua. Lo embat juga. Gak laku sampai kegatalan dengan mengejar-ngejar segitunya." "Heh, asal lo tahu, lo tuh harus sadar. Jangan mentang-mentang lo udah glowing, agak cakepan dikit, lo justru godain bos lo. Gak punya harga diri banget sih. Sadar woy, sadar. Lo tuh Kismin dan Johan, aduh, bagaikan langit dan bumi. Lo tuh gak banget, tau gak?" Wajah Arin tampak semakin pucat seiring dengan deretan kata-kata yang keluar dari mulut si Susi. Tubuhnya bergetar menahan emosi yang semakin memuncak. Namun dia tahu bahwa dia harus tetap bersikap dewasa dan tidak terpancing oleh provokasi Susi. Setelah Susi selesai mengeluarkan seluruh unek-uneknya, Arin pun hanya menatapnya dengan tatapan yang datar, mencoba menenangkan hati yang sudah terluka. Dia tidak ingin terlibat dalam pertengkaran yang tak berguna, apalagi di tempat umum seperti ini, dan dia memilih mengurungkan niatnya berbelanja lagi. "Heh, gua kasih tahu sama lo ya, jangan deketin Johan supaya temen gua nggak semakin brutal sama lo. Gua udah peringatin, kalau lo nekat, gua sikat juga lo." Arin memilih diam. Dia tak takut tetapi sengaja tak melawan sebab menjaga nama baiknya di sini. Ketika Susi berlalu, barulah dia menghela nafas karena dirinya sendiri tak terpancing. Ya Allah, lapangkan hatiku menerima hinaannya ya Allah. Hingga orang di sekitar lokasi parkir pun tampak bergunjing. Tetapi ada pula yang mendekat ke arahnya dan bertanya, apakah dia baik-baik saja atau tidak. Beruntung Arin pribadi yang kuat dan tangguh. Dia tak akan roboh hanya dengan hal semacam itu. Arin membawa beberapa minuman dingin dan snack kesukaannya dari minimarket untuk mengembalikan moodnya yang sedang buruk. Di dalam kantong plastik putih bergambar logo minimarket tersebut terdapat berbagai macam cemilan yang selalu berhasil membuat Arin merasa lebih baik. Setelah keluar dari minimarket, Arin bergegas menuju rumahnya dengan langkah cepat. Namun saat berada di persimpangan jalan dan lampu merah tengah menyala,
Tanpa sadar pandangannya tertuju ke kanan. Di sana dia melihat Susi yang baru saja menghina Arin sebagai wanita hina, tengah duduk di dalam mobil mewah bersama seorang pria tua yang berpenampilan kaya raya. Dalam hati Arin, rasa amarah dan kekecewaan bercampur aduk. Loh, jadi dia mengatai ke wanita hina tetapi dia sendiri berhubungan dengan kakek kaya raya itu. Aduh, tak sadar diri banget sih, gumam Arin penuh kegetiran. Ekspresi wajah Susi yang terlihat begitu manja pada pria itu membuat Arin semakin yakin bahwa Susi hanya memanfaatkan hubungannya dengan pria tua tersebut demi mendapatkan keuntungan materi. Arin bertekad untuk membongkar rahasia kotor Susi dan membalas perlakuan buruknya itu. Ketika lampu hijau menyala, Arin melangkah tegap, semangatnya kembali membara untuk melawan ketidakadilan yang dirasakan. Baiklah, akan aku bongkar rahasiamu nanti. Tunggu ketika saatnya tiba. Arin bukan wanita pendendam, akan tetapi dia akan ikut membalas perbuatan buruk itu, di mana Susi telah menghinanya, dan dia tak akan tinggal diam lagi setelah ini. Berharap akan ada pertolongan Tuhan yang bisa menyadarkan wanita itu. Halo? Arin menerima panggilan telepon tersebut ketika ponselnya berdering sejak dirinya pulang bekerja tadi. Awalnya Arin ingin mengabaikan panggilan telepon tersebut karena tidak mengenal sosok itu. Akan tetapi ketika panggilan tersebut terus-menerus masuk ke layar ponselnya, maka dia tidak dapat mengabaikan dan menerima panggilan telepon tersebut. Benar, ini dengan Arin? Iya, saya sendiri. Ada perlu apa Anda menghubungi saya malam-malam seperti ini? Saya rasa kita tidak saling mengenal dan aku ingin berbicara tentang Johan. Johan? Maksudnya Mas Johan anaknya Pak Yusuf? Ya siapa lagi yang itu maksud jika bukan dirinya? Baiklah, aku akan menemuimu besok siang ketika waktu makan siang tiba. Tentu saja tempatnya dan aku akan datang menghampirimu. Meskipun tidak percaya diri untuk menghampiri wanita yang mungkin ada hubungannya dengan Johan, tetapi Arin tidak memiliki pilihan lain selain mengiyakan saja. Wanita itu menutup panggilan telepon sepihak dan Arin langsung menghempaskan bobot tubuhnya di atas ranjang, sembari menatap langit-langit kamar yang memiliki plafon itu. Singkatnya, keesokan harinya, waktu yang dinanti pun tiba. Rosa sudah berada di rumah makan yang telah disepakati bersama Arin kemarin malam. Ketika melihat sosok wanita yang mengenakan hijab biru navy datang dengan jalannya yang anggun, Rosa menyadari bahwa itulah wanita yang bernama Arin. Maaf, terlambat, ucap Arin begitu dia sampai di dekat wanita yang memasang lipstik merah merona. Tidak ada barang-barang branded yang dikenakan oleh wanita itu, sehingga Rosa pun merasa kecemburuannya semakin meletup-letup karena wanita ini berhasil mendapati hati Johan sepenuhnya. Tidak masalah, silakan duduk. Kita makan siang terlebih dahulu sebelum berbicara mengenai Johan. Rosa tidak ingin berlama-lama bertemu dengan wanita yang seharusnya tidak menjadi sayangannya itu. Sedangkan Arin sendiri pun langsung meraih tempat duduknya bersamaan dengan Rosa yang duduk di kursi. Tetapi Arin tidak mengiyakan permintaan wanita ini yang mengajaknya makan siang bersama. Tidak perlu. Langsung saja bicara pada intinya, karena saya tidak memiliki waktu banyak untuk Anda, tolak Arin dengan suara lembut. Dasar sombong. Kamu hanya bekerja untuk Johan, dan seolah-olah kamu adalah orang yang penting saja di sana. Buktinya saya dibutuhkan di sana, dan tentunya itu merupakan penjelasan bahwa saya memang orang penting. Katakan saja apa yang menjadi keinginanmu. Apa kamu ingin aku menjauhi Johan? Tepat sekali. Aku ingin kamu tidak merayunya supaya dia tidak fokus kepadamu. Mohon maaf ya, karena Anda telah salah sangka terhadap saya. Saya tidak sekalipun merayu Mas Johan, tetapi Mas Johan sendirilah yang terang-terangan mendekati saya, meskipun saya telah mengungkapkan penolakan berkali-kali. Saya sudah memperingatkan dia supaya tidak mendekati saya lagi karena kami bukanlah orang yang sebanding. Asalkan kamu tahu, Mas Johan sudah mendekatiku sejak beberapa bulan yang lalu, tetapi aku memang sengaja tidak menanggapinya. Kalau hanya makan siang bersama, itu pun saya terpaksa. Saya terpaksa mengikutinya karena kami juga berpergian bersama-sama dengan yang lainnya juga. Jika kamu merasa tersaingi dan merasa bahwa saya adalah wanita yang merebut Johan darimu, ataupun merasa bahwa saya adalah wanita yang menggoda Mas Johan,
maka kamu salah besar. Salah besar. Tentu saja kamu sudah mengetahui siapa wanita yang dituju, Mas Johan. Jika kamu tidak terima ketika dia mendekati saya seperti ini, maka kamu bisa mengatakannya kepada Mas Johan secara langsung dan tidak perlu menakut-nakuti saya. Selagi yang saya lakukan adalah hal yang benar, saya tidak akan takut sama sekali dengan Anda. Rosa merasa bahwa Arin bukanlah wanita yang mudah untuk disepelekan. Ia terdiam tanpa sepatah kata pun dan meraih minuman dingin yang ada di hadapannya. Kalau tidak ada yang ingin Anda bicarakan lagi, saya kembali dulu, karena pekerjaan saya masih banyak. Permisi. Arin segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Tetapi baru satu langkah dia menjauhi meja itu, tiba-tiba Arin merasakan cairan dingin membasahi sebagian tubuhnya dari arah belakang dan membuat hijabnya pun basah. Dasar wanita murahan. Dasar wanita tidak tahu diri. Arin pun terdiam di sana tanpa membalikkan badan sedikit pun. Karena dia sendiri menyadari bahwa ada sosok laki-laki yang berjalan ke arahnya dan membalas ucapan pedas yang dilontarkan oleh Rosa tadi. Dan pure. Di depan mata kepalanya sendiri, Arin menyaksikan Johan dengan tegasnya meraih minuman yang disajikan pelayan kepadanya tadi dan menyiramkannya kepada tubuh Rosa. Wanita berpoleskan lipstik merah merona itu menjerit lantaran tubuhnya basah, sedangkan tatapan Johan sendiri mengarah lekat pada Arin, dan Arin membuka pandangannya karena dia ketahuan berbohong kepada Johan. Jangan coba-coba mengatai calon istriku dengan mulut busukmu itu. Sejak tadi aku mendiamkanmu dan berusaha untuk tidak mencampuri apapun yang menjadi urusanmu. Ketika aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa orang yang kusayangi kamu perlakukan dengan tidak sopan seperti ini, maka jangan harap aku akan tinggal diam. Telunjuk kanan Johan mengarah tepat pada wajah Rosa yang basah akibat jus jeruk yang baru saja dia siramkan. Tidak sampai di situ saja, Johan tetap membuat Rosa malu di hadapan semua orang yang tengah menyaksikan mereka. Asal kamu tahu, perasaan seseorang tidak dapat dipaksakan sama sekali. Seharusnya kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan ini adalah salah. Meminta seseorang yang kusukai untuk mundur bukannya membuatmu akan memenangkan hatiku. Justru aku ilfil melihatmu seperti ini, karena kamu telah merendahkan orang lain. Jika kamu tidak diharapkan oleh orang yang kamu sukai, setidaknya mundur dengan teratur, supaya tidak menjatuhkan harga dirimu lagi. Kamu tahu kan, bahwa laki-laki di dunia ini bukan aku saja, dan kamu bisa mendapatkan laki-laki lain di luar sana yang memiliki spesifikasi melebihiku. Tidak ada jawaban dari bibir Rosa ketika pernyataan panjang lebar itu disampaikan oleh Johan. Aku harap kamu tahu diri dan tidak berusaha untuk mengintimidasi wanita yang kucintai lagi. Aku rasa penolakan sejak dulu membuktikan padamu bahwa aku tidak bisa memilihmu. Selain sikapmu yang suka bergonta-ganti pasangan dan juga mempermainkan perasaan, aku juga tidak suka dengan sikap arogan serta sikap kekanak-kanakan yang kamu miliki. Johan segera membawa Arin yang saat itu berada di sampingnya untuk menjauhi lokasi tersebut. Dia memasukkan wanita itu ke dalam mobilnya dan meminta sopir pribadinya untuk membawa sepeda motor Matic milik Arin. Maafkan aku, Mas. Laki-laki itu sesekali menatapnya, tetapi Arin sendiri merasa sangat bersalah karena telah membohongi pria itu. Andaikan dirinya berkata jujur pun, masalah juga tidak akan selesai, dan permusuhan di antara Johan maupun Rosa akan semakin meruncing. Aku hanya menyesal karena kamu membohongiku, Rin. Jadi inikah alasanmu ketika kamu menolak ajakan makan siangku tadi? Mengapa kamu tidak mengadu padaku jika Rosa mengintimidasimu seperti itu? Tanya Johan dengan nada menyelidik. Sedemikian sayang Johan terhadap Arin, sehingga dia bersikap posesif seperti itu. Terlebih Johan pun mengetahui bahwa laki-laki dari masa lalu Arin belum sepenuhnya hilang dari kehidupan Arin. Pernah beberapa kali Johan mendapati Arman sedang menemui Arin dan meminta wanita itu untuk kembali kepada Arman. Namun sayangnya Johan mengetahui bahwa Arman menjatuhkan talak 3 untuk Arin, dan tentunya mereka tidak bisa langsung rujuk begitu saja sebelum Arin pernah menikah dengan orang lain. Aku hanya tidak ingin mengadukan hal ini padamu karena tidak ingin membuat hubunganmu dengan
Rosa itu retak, Mas. Dia memilih jari jemari di atas pangkuan karena takut akan tatapan tajam yang diberikan oleh Johan. Segera menepikan kendaraan roda 4 mewahnya menuju ke sebuah lokasi parkir sebuah butik yang tidak jauh dari lokasi mereka bertemu tadi. Namun sebelum keduanya turun, Johan memberikan peringatan kepada Arin. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Kamu tidak perlu khawatir denganku, karena aku free dan tidak memiliki hubungan dengan wanita manapun. Tapi Mas, sepertinya dia mencintaimu. Lalu jika dia mencintaiku, tetapi aku justru mencintaimu, apakah kamu akan memintaku dan memaksakan perasaanku untuk berbelok menyukainya? Mas, aku sudah menjelaskan kepada dia bahwa aku dan Rosa hanyalah sebatas partner kerja sekarang, dan kami berdua hanya sebatas masa lalu. Lalu, jika dia mengejarmu sedari dulu, mengapa kamu tidak menerimanya saja, Mas? Aku rasa dia wanita yang kamu tidak bisa memaksakan seseorang untuk menyukai atau menerima perasaan siapa. Ketika aku sudah menunggumu selama ini, mengapa kamu tiba-tiba mendorong untuk menjauhimu? Apa kamu sudah memiliki laki-laki lain yang sedang memperjuangkanmu sepertiku? Selama beberapa bulan belakangan, dia tidak mendapati anak buahnya melaporkan bahwa Arin sedang berdekatan dengan laki-laki lain. Lantas mengapa wanita itu justru seakan sedang memukulnya mundur seperti ini? Aku justru hanya berdekatan denganmu saja, Mas. Tidak ada laki-laki lain. Baguslah jika begitu, karena aku akan tetap memperjuangkanmu dan menghalalkanmu ketika waktunya tiba. Jangan pernah meminta aku untuk mencintai orang lain, karena aku hanya menyayangimu sampai kapanpun. Bersamaan itu pula, ternyata ada sepasang netra yang menatap kebersamaan Arin bersama Johan yang membuat kepalan tangan di samping tubuhnya semakin menguat. Ternyata kamu sudah berbahagia dengan orang lain, Rin. Tatapan sendu diberikan oleh Arman ketika melihat mantan istrinya turun dari kendaraan roda 4 menuju ke sebuah butik ternama. Dia yang kali ini pun berada di tempat sama, hanya bisa menghela nafas pasrah karena melepaskan Arin atas kebodohannya sendiri. Maaf jika aku baru menyadari bahwa semua perasaanku hanya tertuju kepadamu. Maafkan aku karena kebodohan itu membuatku melepaskanmu hanya demi uang saja. Aku menyesal. Aku menyesal. Laki-laki itu menunduk menahan perih yang merongrong jiwanya. Perasaan bersalahnya terhadap sang mantan istri semakin menenggelamkannya ke dalam kubangan sesal. Sedangkan wanita yang berada di sampingnya kini pun turut melirik ke arah Arman yang memasang wajah sendu. Dia baru saja selesai belanja di butik ternama itu. Apa yang kamu lihat? Pertanyaan itu seketika menghentak jiwa Arman dan dirinya berpaling mengalihkan fokus kepada Tante Yola. Tidak, yang sudah selesai belanjanya. Ya seperti yang kamu lihat, aku sudah selesai berbelanja. Dan tolong masukkan barang-barang ini ke bagasi sana. Dia masuk ke dalam mobil setelah dipersilakan masuk oleh laki-laki yang mengemudi di sampingnya. Tante Yola segera mengancingkan sabuk pengaman miliknya dan bersiap untuk pergi dari sini. Tetapi pikirannya masih melayang-layang dan memikirkan apa yang baru saja dilihat oleh kacungnya tadi. Selesai memasukkan semua barang-barangnya ke bagasi, berpindah menuju ke belakang roda kemudi dan juga mengenakan sabuk pengaman untuk bersiap meninggalkan tempat itu. Apa yang kamu lihat tadi? Tanya wanita berpoleskan lipstick nude ini kepada sang pria yang ada di sampingnya. Dia sungguh melihat kegelisahan yang ditampilkan oleh Arman dan mendapati bahwa laki-laki itu mungkin tengah memperhatikan seseorang yang baru saja masuk ke dalam butik ini. Sayangnya Tante Yola hanya melihatnya sepintas dan tidak mengetahui siapa sosok wanita tersebut. Dia hanya menduga bahwa itu adalah Arin, mantan istri Arman. Mana yang? Arman masih bersikap baik-baik saja dan seolah-olah tidak mengerti apa yang tengah disampaikan oleh Tante Yola saat ini. Pria itu hanya menatap ke arah wanita berusia sekitar 35 tahunan itu. Jangan berusaha membohongiku. Kamu baru saja melihat wanita yang berusaha masuk ke dalam butik ini.
bersama seorang laki-laki. Apakah dia mantan istrimu? Tanya Tante Yola menyelidik. Sedangkan Arman sendiri pun, ya, ia kepalang basah tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya menganggukkan kepala tipis dan segera melajukan kendaraan roda 4 ini untuk meninggalkan butik tersebut. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.